Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang mual dan muntah, non postoperatif dan juga non cancer. Ini untuk daftar singkatan yang kami gunakan pada PPT ini. Kemudian yang pertama ada definisi. Untuk definisi mual itu sendiri adalah rasa tidak nyaman di perut bagian atas dan merupakan sensasi akan muntah. Mual dapat terjadi sendiri maupun disertai muntah. Kemudian untuk muntah itu sendiri adalah pengeluaran isi lambung secara paksa. Untuk epidemiologi, penelitian yang dilakukan oleh Sing Yun dan juga Kuo pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 50% orang dewasa melaporkan bahwa setidaknya mengalami satu episode mual dan lebih dari 30% orang dewasa melaporkan satu episode muntah dalam 12 bulan. Dengan wanita yang lebih banyak mengalami mual. Dalam penelitian berbasis populasi sebesar 62.651 orang, 12,5% orang melaporkan mual sebagai keluhan kecil atau utama dalam 12 bulan terakhir, dengan prevalensi mual 3 kali lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Untuk etiologinya itu sendiri ada karena obat-obatan, ada karena gangguan pada usus, dan juga gangguan sistem saraf pusat. Untuk obat-obatan ini sendiri ada karena kemoterapi, obat analgesik, kemudian beberapa obat-obatan jantung, antihipertensi, hormon, antibiotik, antiviral, avikonsulfan, teofilin, obat anti Parkinson. Kemudian untuk yang gangguan pada usus itu bisa karena obstruksi usus, dan juga bisa karena dispepsia atau gangguan pencernaan, kemudian penatalitis atau radang pankreas, kemudian hepatitis, penyakit kantung empedu, dan juga kanker. Kemudian untuk gangguan sistem saraf pusat bisa karena migrain, kejang, meningitis, tumor otak, stroke atau trauma otak lainnya, kemudian gangguan kecemasan, depresi, nyeri akut, terutama nyeri akut maksudnya. Kemudian untuk karena infeksinya bisa karena infeksi virus dan juga infeksi bakteri, terutama infeksi pada telinga. Kemudian gangguan telinga bagian dalam itu bisa karena vertigo, penyakit Meniere, dan juga karena tumor. Kemudian penyebab lainnya bisa karena kehamilan, gangguan metabolisme seperti hipertiroidisme, kemudian mual muntah pasca operasi, sindrom muntah siklik, kemudian keracunan makanan. Kemudian untuk patofisiologi mual muntah, penyebab mual muntah seperti kemoterapi, surgery, dan toksik pada GIT akan memicu kemoreseptor untuk mencegah toksin diabsorpsi, kemudian akan melepaskan faktor humoral seperti 5-HT3 yang akan memicu kemoreseptor trigger zone. Kemudian, kemoreseptor trigger zone akan mengirimkan serabut aferen ke pusat mual muntah di medula oblongata. Penyebab lain seperti opioid, anestesi, dan kemoterapi bisa secara langsung menstimulasi kemoreseptor trigger zone, yang kemudian akan mengirimkan sinyal serabut aferen ke pusat mual muntah di medula oblongata. Kemudian penyebab lain seperti rasa, bau, dan sakit, memori juga ketakutan bisa menstimulasi higher cortical center yang kemudian akan mengirimkan serabut aferen ke pusat mual muntah di medula oblongata. Penyebab lain seperti trauma akan menstimulasi spinoretikular yang kemudian akan mengirimkan serabut aferen ke medula oblongata. Kemudian penyebab lain seperti motion sickness dan operasi pada telinga tengah akan menstimulasi vestibular system yang kemudian akan mengirimkan serabut aferen ke pusat mual muntah di medula oblongata yang kemudian akan menyebabkan refleks dari muntah. Kemudian untuk manifestasi klinik dari mual muntah itu sendiri ada yang pertama ada aspirasi isi lambung. Kemungkinan aspirasi isi lambung ke dalam paru-paru yang berpotensi menyebabkan aspirasi pneumonitis dan pneumonia. Kemudian yang kedua itu ada dehidrasi, yaitu kurangnya cairan di dalam tubuh karena jumlah yang keluar lebih besar daripada jumlah yang masuk.
Kemudian selanjutnya ada Mallory-Weiss syndrome, itu robeknya mukosa lambung dekat squama, columna, mucosa junction karena mual yang keras. Kemudian ada manifestasi yaitu penurunan berat badan akibat dari mual dan muntah, dapat menurunkan berat badan karena kekurangan asupan makanan. Kemudian selanjutnya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, hilangnya ion H dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menetralisir bikarbonat, sehingga kadar bikarbonat plasma meningkat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari mual dan juga muntah. Untuk pemilihan terapinya ini berdasarkan 4 faktor. Yang pertama adalah gejala berdasarkan etiologi, yang kedua frekuensi, durasi, dan juga tingkat keparahan dari mual muntah itu sendiri, yang ketiga berdasarkan kemampuan pasien untuk menggunakan obat oral, dubur, injeksi, atau transdermal, kemudian yang keempat berdasarkan keberhasilan obat antiemetik sebelumnya. Untuk terapi farmakologinya sendiri ada 10 macam obat. Yang pertama ada antihistamin, kemudian ada cannabinoids, yang ketiga ada dopamin reseptor antagonis, yang keempat ada neurokinin reseptor antagonis, yang kelima ada serotonin 5-HT3 reseptor antagonis, kemudian ada antikolinergik, kortikosteroid, antasida, H2 antagonis, dan juga yang terakhir ada butirofenon. Untuk antihistamin itu sendiri efektif untuk mual muntah yang disebabkan oleh motion sickness. Mekanisme dari antihistamin yaitu dengan memblokir reseptor histamin 1 di CTZ. Untuk contoh obatnya ada sigilizin dan juga diphenhydrinat. Kemudian untuk cannabinoids itu indikasinya untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi sitotoksik, tidak responsif terhadap antiemetik konvensional, yang dimana lebih sering digunakan di rumah sakit dan harus di bawah pengawasan medis. Untuk mekanismenya sendiri yaitu dengan menghambat terbentuknya respon pada beberapa neurotransmitter seperti asetilkolin, dopamin, glutamat secara tidak langsung mempengaruhi pula reseptor gamma aminobutyric acid, N-metil diaspartat, opioid, dan juga serotonin. Kemudian ada dopamin reseptor antagonis, indikasinya digunakan untuk mual dan muntah akibat pemakaian obat-obatan termasuk mual dan muntah akibat induksi kemoterapi. Kemudian untuk mekanisme obatnya yaitu bertindak sebagai antagonis reseptor dopamin dalam CTZ. Untuk contoh obatnya ada metoclopramid dan juga domperidon. Kemudian ada neurokinin reseptor antagonis, indikasinya yaitu digunakan sebagai tambahan dengan dexamethasone dan antagonis 5-HT3 dalam mencegah mual dan muntah yang berhubungan dengan kemoterapi yang emetogenik. Mekanisme obatnya yaitu dengan menghambat ikatan antara substansi P dengan NK1 reseptor secara spesifik. Untuk contoh obatnya ada aprepitan dan juga vasoprepitan. Kemudian ada serotonin 5-HT3 reseptor antagonis, indikasinya digunakan untuk mengobati atau mencegah CINV atau obat dengan potensi emetogenik sedang hingga tinggi, dan juga dapat digunakan pada mual muntah pasca operasi. Golongan ini juga efektif dalam mual dan muntah yang diinduksi radioterapi. Untuk mekanismenya yaitu menghambat reseptor 5-HT3 di saluran cerna dan sistem saraf pusat. Untuk contoh obatnya ada ondansetron, granisetron, dan juga polonasetron. Kemudian ada antimuskarinik, indikasinya efektif untuk mual dan muntah karena motion sickness. Untuk mekanismenya yaitu dengan menghambat transmisi kolinergik dan nukleus vestibular ke pusat yang lebih tinggi dalam korteks cerebral. Untuk contoh obatnya ada hyosin hidrobramid atau PIN dan juga glycapyrronium. Kemudian untuk terapi farmakologinya, di sini ada kortikosteroid, yaitu digunakan untuk mengindikasi dan mencegah mual muntah terkait kemoterapi sitotoksik emetogenik ringan hingga sedang. Untuk mekanismenya, obat ini
bekerja untuk menghambat perlepasan prostaglandin secara sentral sehingga terjadi penurunan kadar H5H3 di sistem saraf pusat. Contohnya ada dexamethasone. Kemudian untuk antasida digunakan untuk mual muntah ringan terkait dengan kenaikan asam lambung. Untuk mekanismenya dia menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin sehingga rasa nyeri di ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Kemudian untuk terapi selanjutnya ada H2 antagonis. Ini diindikasikan untuk mengatasi mual muntah sederhana yang berhubungan dengan reflux gastroesofagus. Mekanismenya antagonis reseptor histamin 2 bekerja dengan mengurangi produksi asam lambungnya. Untuk contoh yaitu ada ranitidin dan simetidin. Kemudian ada butyroferon digunakan dalam situasi perawatan paliatif. Untuk mekanismenya dia memblokir stimulasi dopaminergik di CTZ. Contohnya ada haloperidol dan droperidol. Kemudian salah satu penyebab dari mual muntah yaitu keadaan kehamilan. Rekomendasi pengobatan untuk mual muntah saat kehamilan adalah pyridoxine dengan atau tanpa doksilamin direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. Kemudian ondansetron, promethazine, dan metoclopramid memiliki efektivitas yang sama untuk hiperemesis gravidarum. Kemudian ondansetron dapat ditoleransi karena memiliki hanya sedikit efek samping. Metoclopramid tidak boleh digunakan selama lebih dari 12 minggu karena resiko tardif dyskinesia. Kemudian glukokortikoid dapat digunakan pada sistem mual muntah parah saat kehamilan atau hiperemesis gravidarum, tetapi harus digunakan hanya setelah 10 minggu kehamilan karena peningkatan resiko bibir sumbing pada bayi. Kemudian untuk kondisi selanjutnya ada motion sickness. Obat yang paling efektif untuk mencegah mabuk dalam perjalanan adalah hyoscine hydrobromide. Obat penenang antihistamin sedikit kurang efektif untuk melawan mabuk dalam perjalanan, tetapi umumnya lebih baik ditoleransi daripada hyoscine. Jika efek sedatif yang diinginkan promethazine berguna, tapi umumnya antihistamin lebih sedikit menenangkan seperti cizizin atau cinarizin lebih disukai. Untuk gangguan vestibular lainnya, manajemen penyakit vestibular ditunjukkan untuk mengobati penyebab yang mendasari serta mengobati gejala gangguan keseimbangan dan mual, dan juga muntah yang terkait. Vertigo dan mual yang berhubungan dengan penyakit menir dan pembedahan telinga tengah bisa disulit diobati. Beta-histin dihidroklorid adalah analog histamin dan diklaim dapat mengurangi tekanan endolimfatik dengan meningkatkan sirkulasi mikro. Beta-histin dihidroklorida dilisensikan untuk vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran yang terkait dengan penyakit menir. Mual dan muntah pada anak-anak. Pada anak-anak yang menerima kemoterapi, beresiko tinggi untuk hematogenik, yaitu pengobatannya bisa menggunakan kortikosteroid dikombinasikan dengan antagonis reseptor 5-HT3. Pada anak-anak yang mengalami muntah karena gastroenteritis, terapi yang disarankan adalah terapi rehidrasi dibandingkan dengan pemberian antiemetik. Untuk postoperatif nausea vomiting, PONV tergantung pada banyak faktor, termasuk anestesi yang digunakan dan jenis dan lamanya operasi. Faktor resiko lain termasuk jenis kelamin, bukan perokok,
riwayat mual dan muntah pasca operasi atau mabuk perjalanan, dan penggunaan opioid intraoperatif dan pasca operatif. Obat yang digunakan termasuk antagonis reseptor 5-HT3, droperidol, dexamethasone, dan beberapa fenotiazin seperti prochlorperazine, dan antihistamin misalkan cyclizine. Kombinasi 2 atau lebih obat antiemetik yang memiliki mekanisme aksi berbeda sering diindikasikan pada mereka yang beresiko tinggi mual dan muntah pasca operasi, atau di mana muntah pasca operasi menimbulkan bahaya tertentu, misalnya dalam beberapa jenis operasi. Ketika obat antiemetik profilaksis telah gagal, mual dan muntah pasca operasi harus diobati dengan satu atau lebih obat dari kelas yang berbeda. Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting (CINV). Bagi pasien yang menerima kemoterapi beresiko tinggi hematogenik, berikan regimen 3 obat, yaitu antagonis reseptor 5-HT3, dexamethasone, dan prepitan atau fosaprepitan. Bagi pasien yang menerima kemoterapi beresiko moderat hematogenik, berikan antagonis reseptor 5-HT3 ditambah dexamethasone pada hari pertama, dexamethasone pada hari kedua dan ketiga. Untuk profilaksis mual muntah tertunda pada resiko tinggi hematogenik. Aprepitam ditambah dexamethasone pada hari kedua dan ketiga, dan dexamethasone dengan atau tanpa lorazepam pada hari keempat. Resiko moderat, aprepitan atau dexamethasone atau 5-HT3 dengan atau tanpa lorazepam dan atau antagonis H2 atau PPI pada hari kedua dan ketiga.